Setelah itu Rasulullah SAW keluar dari Ka'bah. Rasulullah SAW kumpulkan penduduk Mekah. Rasulullah SAW berkhutbah di situ. Di situ ada orang Islam, ada orang musyrikin yang masih musyrik, orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW, orang-orang berkumpul, orang-orang yang tahu apa yang diucapkan, apa yang mau dilakukan oleh Muhammad. Mekah sudah dia kuasai, mau diapain? Apakah mereka mau dibunuh, apakah mau diapain? Mereka bingung. Maka Rasulullah SAW pun memegang pintu Ka'bah, dan Rasulullah berada di bawah pintu Ka'bah, karena pintu Ka'bah agak tinggi, yaitu di sekitar situ. Rasulullah mungkin pegang kayu Ka'bah sambil dia berdiri di bawah pintu. Rasulullah berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Sadaqa wa'dah. Allah telah memenuhi janjinya. Wa nasara abdah, dan dia telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahda, dan dia telah mengalahkan seluruh hizb-hizb, seluruh pasukan sendirian. Ala inna kulla ma'tharatin kanat fil jahiliyah tudhkar wa tud'a min damin aw malin tahta qadami. Semua perkara-perkara yang pernah terjadi di zaman jahiliyah yang bekas-bekas perkara yang baik berkaitan dengan darah atau harta, semuanya di bawah kakiku, tidak berlaku lagi. Illa ma kana min siqayatil haji wa sadanatil bait, kecuali yang di perkara jahiliyah yang masih berlaku adalah pengurusan jemaah haji, beri makan kepada jemaah haji, dan masalah pengurusan Ka'bah, maka berlanjut. Ya. Ala inna qatilal khata'i shibhal amdi makana bis sauti wal asa fa fihi diyatu mughalladatan mi'atun minal ibil minha arba'una khalifatan fi butuniha auladuha. Ketahuilah barang siapa yang membunuh, Rasulullah menyebutkan sebagian hukum fikih, ketahuilah barang siapa yang terbunuh tanpa sengaja, ya, artinya syibhul amri itu setengah sengaja. Karena membunuh itu ada tanpa sengaja khata'an, ada al-amd, ada syibhul amd. Kalau khata'an itu tidak sama sekali, tidak ada sengaja, tidak ada niat, ya. Tahu-tahu membunuh, misalnya jalan naik mobil tahu-tahu ketabrak, nabrak orang, dia enggak sengaja. Ada yang namanya sengaja, sengaja benar-benar ambil pisau, ambil pedang, tikam dengan alat yang kemungkinan besar membunuh, yang tajam atau yang tipis yang bisa membunuh. Yang syibhul amdi itu sengaja memukul tapi tidak berniat membunuh dengan alat yang biasanya tidak membunuh. Contohnya dengan saut, dengan cambuk, atau dengan tongkat. Biasanya tidak langsung membunuh. Tapi ketika mati, model pembunuhan namanya syibhul amdi. Setengah sengaja. Mirip dengan sengaja tapi bukan sengaja. Karena sisi dari sengaja, dia sengaja memukulkan, tapi dia tidak maksud membunuh karena dia menggunakan alat yang biasanya tidak membunuh seperti cambuk dan kayu, ya. Ternyata mati. Nah, kalau ada orang terbunuh dengan model seperti ini, maka orang pembunuhnya tidak dibunuh, tapi dia harus bayar diyah yang mughalladhah, diyah yang berat. Isinya adalah mi'atun minal ibil, 100 ekor onta, minha arba'una khalifatan, di antara 100 ekor onta itu ada 40 ekor onta yang mengandung dan dalam perutnya ada anak-anaknya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Rasulullah ingin menghilangkan rasisme. Inna Allah qad adhaba ankum ubayyatal jahiliyah. Sungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan di zaman jahiliyah. Wa ta'adzumaha bi abaiha, dan orang jahil yang bangga dengan nenek moyang mereka. An-nasu rajulan, kata Nabi, orang cuma dua model. Barrun taqiyyun karimun 'ala Allah azza wa jalla, orang yang bertakwa, orang yang baik, maka dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, fajirun syaqiyyun hayyinun 'ala Allah azza wa jalla. Yang kedua, fajir, tukang maksiat, celaka dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dua model. Enggak ada bangga-bangga dengan nenek moyang, enggak ada. Rasisme buang semua. Wan nasu kulluhum banu Adam. Kata Nabi di depan orang-orang Quraisy, orang Quraisy yang bangga dengan nasabnya, dengan Rasulullah bilang an-nasu kulluhum banu Adam. Manusia seluruhnya adalah putra-putra Adam. Wa khuliqa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Bukan saling mengejek. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah Maha berilmu dan Allah Maha mengetahui. Kemudian kata Nabi, la yantahiyanna aqwamun fakhrahum birijalin aw la yakununna ahwana indallahi min iddatihi minal ji'lan allati tadfa'u bi anfiha annatan.
Sungguh hendaknya sekelompok orang berhenti dari membangga-banggakan dengan sebagian orang, bangga dengan ininya, bangga dengan kakaknya, bangga dengan nenek moyangnya. Kalau dia terus berbangga-bangga dengan orang-orang mereka, atau mereka akan menjadi lebih hina di sisi Allah daripada hewan al-ji'lan. Itu hewan ji'lan, hewan yang jijik ya. Ya, kalau dia terlalu sombong-sombong hina. Jadi orang yang sombong itu hina. Hina bahkan lebih hina daripada hewan yang menjijikkan. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya ayuhan nas, innahu ma kana min hilfil fil jahiliyah fa innal Islam lam yazidhu illa shiddatan wala hilfa fil Islam." Wahai manusia sekalian, kalau ada di zaman jahiliyah kalian pernah bersekutu, bekerja sama untuk menolong orang yang terzalimi, maka Islam semakin menguatkan. Islam makin menguatkan seperti itu. Adapun kalau ada persekutuan untuk saling perang-perang, bunuh-bunuhan, maka tidak ada persekutuan tersebut dalam Islam. Yang ada kalau bersekutu, bekerja sama untuk menolong orang zalim, yang pernah kalian lakukan di zaman jahiliyah, ya karena terkadang mereka melakukan persekutuan seperti Hilful Fudul. Hilful Fudul dulu orang-orang Quraisy melakukan persekutuan untuk menolong orang yang dizalimi. Maka Islam semakin menguatkan. Kemudian Nabi SAW berkata, "Man aslama min ahlil kitabain falahu ajruhu marratain." Siapa di antara ahlul kitab yang masuk Islam, dia mendapatkan 2 pahala. Walahu mithlul ladzi lana wa alaihi mithlul ladzi alaina. Dia dapat pahala-pahala ketika masih ahlul kitab dan ketika masuk Islam. Dan bagi dia apa yang bagi kita, dan kewajiban baginya atas apa yang wajib bagi kita. Faman aslama minal musyrikin falahu ajruhu. Barang siapa yang dari kaum musyrikin masuk Islam, maka dia dapat pahala. Walahu mithlul ladzi lana wa alaihi mithlul ladzi alaina. Kalau sudah masuk Islam, apa yang boleh bagi mereka, boleh bagi kami, boleh bagi mereka, apa yang wajib bagi kami, wajib juga bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang Quraisy yang masih musyrikin, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy." Subhanallah, ini yang dulu ngusir Nabi 8 tahun yang lalu dengan bangga-bangganya, sombongnya ingin membunuh Nabi. Nabi berkata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy kalian, ma tarawna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? 8 tahun lalu kalian mengusirku. Sekarang kira-kira apa yang aku lakukan? Maka mereka berkata, "Khairan akhun karim wa ibnu akhin karim." Kata mereka, menurut kami kau akan melakukan kebaikan wahai Muhammad. Engkau akhun karim, engkau saudara kami yang baik, sama-sama Quraisy baik. Wa ibnu akhin karim, dan kau bapakmu juga mulia. Kita semua Quraisy. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi." Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Itu ketika Yusuf mampu untuk mengeksekusi mereka, menghukum mereka, Yusuf alaihissalam justru maafkan mereka. Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, Yusuf alaihissalam, "La tathriba alaikumul yaum." Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini. Kemudian Nabi berkata kepada orang Quraisy, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian bebas. Mereka musyrik. Kata Nabi, bebas. Silakan pergi, mau kemana terserah. Kalian bebas. Nabi tidak membunuh mereka, Nabi bebaskan mereka padahal mereka musyrik. Mereka belum masuk Islam. Ya. Rasulullah maafkan mereka seluruhnya. Akhirnya justru mereka masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana lapang dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting bagi kita, ikhwan. Kita ini kalau hidup selalu marah, emosi, kita sengsara sendiri. Tapi kalau kita lapang dada, mudah maafkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana apa yang menimpa dirinya, terusir dari Mekah, diusir dari rumahnya saja, rumahnya dijual. Kemudian dia harus pergi ke Madinah, kemudian terjadi peperangan yang akhirnya mengakibatkan pamannya Hamzah meninggal dan banyak sahabat-sahabatnya meninggal, mau pergi ke Mekah dihadangi terus. Ketika beliau sudah mampu untuk membalas itu semua, justru beliau memaafkan ya mereka. Jadi ini betapa besar lapang dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW duduk di Masjidil Haram, di masjid. Kemudian sementara kunci Ka'bah, pintu Ka'bah masih di tangannya. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, ijma' lana al-hijabah ma'as-siqayah." Ya Rasulullah, jadikanlah kita Bani Hashim yang ngurus Ka'bah dan sekaligus yang ngurus jamaah haji. Ambil dari Bani Abdiddar, ya. Kata Nabi, "Aina Utsman bin Talha?" Mana Utsman bin Talha? Maka dipanggil Utsman bin Talha. Kata Nabi, "Haka miftahaka ya Utsman." Ini kuncimu, ambillah. Al-yaumu yaumu birrin wa wafa. Ini adalah hari di mana kebaikan dan hari penunaian. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata kepada Utsman, "Khudhuha ya Bani Abi Talha talidatan khalidatan la yanzi'uha minkum illa zalim." Ambil kunci ini wahai Bani Abi Talha. Kalian akan menjadi pemegang kunci Ka'bah abadi selama-lamanya. Kalau ada yang ambil dari kalian kunci ini berarti dia zalim. Dan konon sampai sekarang di
kerajaan Arab Saudi yang memegang kunci Ka'bah juga dari keturunan mereka, dari Bani Abi Talhah, ya. Kunci tersebut kata Nabi talidatan khalidah, selama-lamanya kalian yang pegang. Kalau ada yang ambil berarti zalim. Ya. Ini adalah pemuliaan Nabi kepada mereka. Jadi ide Ali agar Bani Hashim juga yang ngurus ditolak oleh Nabi. Nabi mengatakan biarkan mereka yang ngurus, ya. Taib Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalailun Nubuwah, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Ra'a Abu Sufyan Rasulullah SAW yamshi wan nasu yata'una akhibahu, faqala bainahu wa baina nafsihi law awadtu hadzal rajul qital." Ya. Ketika tiba-tiba Abu Sufyan lihat Nabi sedang berjalan di Mekah, di dalam masuk penaklukan Mekah, tiba-tiba terbetik dalam hatinya, coba kalau saya serang dia, mungkin dia lagi lengah, ini mungkin saya bisa bunuh dia, ya. Ya. Dalam riwayat, coba kalau saya kumpulin orang untuk menyerang Muhammad saat ini, ya. Dia ngomong dalam dirinya, tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Rasulullah komentar, Rasulullah menepuk pundaknya. Nabi berkata, "Idzan yukhzikallah." Dalam hatinya, dia dalam hati, coba kalau saya kumpulin orang nyerang Muhammad lagi sekali lagi. Dalam hati tidak ngomong, tapi Allah membuat Nabi mengetahui isi hatinya, dan Nabi kemudian menampali, "Idzan yukhzikallah." Kalau kau begitu, maka kau akan dihinakan oleh Allah. Abu Sufyan langsung berkata, "Atubu ilallah." Aku tobat kepada Allah, astagfirullah. Aku tidak ngomong kok Muhammad tahu, ya. Kemudian kata Abu Sufyan, "Ma aiqantu annahu nabi hatta sa'ah." Saya belum yakin dia nabi kecuali saat itu. Ya, benar-benar saya ngomong dalam hati kok tiba-tiba dia tahu, bahkan dia komentari, Nabi menimpali, kalau kau mau ngumpulin orang nyerang aku lagi, kau akan terhina.